Di video perkenalan, kamu sudah melihat konsep penggunaan turunan di bidang komputer dan semuanya itu adalah tentang gradien. Jika kamu bisa mencari kemiringan atau gradien dari fungsi yang kompleks, maka kamu bisa melakukan berbagai macam hal darinya. Tapi bagaimana cara mencarinya? Fungsi yang kompleks kan pasti punya bentuk yang aneh dan kita cuma tahu cara untuk mencari kemiringan garis lurus. Nah, kuncinya adalah rumus ini. Dan video ini adalah bagi kamu yang gak puas hanya dengan teori saja. Video ini untuk kamu yang ingin tahu cara kerja dan dari mana datangnya suatu rumus, karena sekedar tahu saja berbeda dengan menguasai. Di area video, kamu akan mengerti bagaimana rumus ini bisa digunakan untuk mencari gradien atau kemiringan dari fungsi yang kompleks. Untuk bisa mengerti, saya perlu memperkenalkan kalian ke dua jenis garis, yaitu garis sekat dan garis tangen. Garis sekat merupakan garis yang didapat dari menghubungkan dua titik pada suatu kurva. Sedangkan garis tangen merupakan garis singgung. Garis ini hanya menyentuh garis pada suatu titik saja. Menyentuh ya, bukan memotong garis lengkungnya. Dia tidak melewati garis lengkung dari satu sisi ke sisi lain. Nah, yang kita pedulikan adalah kemiringan mereka. Ingat, gradien itu adalah kuncinya. Mari kita lihat dengan sebuah contoh. Di sebelah kiri, kita punya dua titik, yaitu titik A 1,2 dan titik B 5,4. Kita dapat menggambar garis sekat melalui kedua titik ini. Berapa kemiringan garis sekat AB ini? Ya, kemiringannya dapat dicari menggunakan rumus gradien garis, dan kemiringannya adalah 1/2. Sementara itu di sebelah kanan kita punya satu titik saja, yaitu titik C. Kita dapat menggambar garis tangen melalui titik C, dan gambar aja sebagus yang kamu bisa. Kemudian cari kemiringan garis yang kamu gambar. Di gambar saya ini kemiringannya itu adalah 3. Kamu bisa lihat kalau mencari garis tangen itu agak repot kan? Kita perlu menggambar garis dulu, dan menggambar itu kan nggak akurat. Nah, nantinya kita akan buat rumus untuk mencarinya dengan akurat. Sekarang kita latihan dulu. Oke, ini soalnya. Silakan di-pause dan coba dikerjakan. Nantinya saya akan berikan jawaban dan cara pengerjaan singkatnya. Oke, ini jawabannya. Dan sekarang mari kita mulai cara pengerjaannya. Kita mulai dari bagian A, yaitu garis sekan AC. Kita coba tarik aja garis dari A ke C, dan kita cari gradien dari garis tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumus gradien Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau menggunakan cara rise dibagi dengan run. Dan cara manapun yang kamu gunakan, jika kamu menggunakannya dengan benar, maka harusnya yang di atas pecahannya adalah -3, dan yang di bawahnya adalah 4. Sehingga jawabannya menjadi -3/4. Kemudian untuk bagian B, kita harus gambar dulu garis tangen melalui titik A-nya. Gambar aja sebaik yang kamu bisa, karena menggambar ya sebenarnya nggak gitu akurat. Tapi gambar aja deh sebisa mungkin. Lalu dari garis yang kamu gambar, kamu cari kemiringannya. Dan di sini kemiringannya adalah -2. Nah, jawabanmu mungkin sedikit berbeda, nggak -2. Ya, tidak apa-apa sih, itu tergantung dari menggambarmu kan. Yang penting dekat aja jawabannya. Jangan sampai kayak dapatnya 5 loh, itu kan beda banget ya. Kemudian kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2A ini cukup gampang karena dia sudah kasih tahu titiknya, maka kamu nggak perlu lakukan yang aneh-aneh lagi. Kamu cukup masukkan aja kedua titik ke dalam rumus gradien, dan kamu akan dapati jawabannya adalah 5. Sedangkan untuk nomor 2B, kita harus gambar dulu. Karena kalau nggak digambar, kita nggak bisa gambar garis tangannya kan? Maka kamu bisa lihat di depan ini adalah gambar garisnya beserta dengan garis tangannya. Dan garis tangannya ini kita bisa cari kemiringannya menggunakan teknik rise over run. Dan kalau kamu lihat tuh run-nya itu adalah 2, dan di sini kamu bisa cari kemiringannya itu adalah 8/2, sehingga jawabannya adalah 4. Oke, jadi ada yang namanya garis tangen dan ada yang namanya garis sekat. Oke, untuk apa keduanya? Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah garis tangen. Karena serumit apapun fungsinya, kemiringannya pada suatu titik adalah sama dengan kemiringan garis tangen. Begini, ini masalah bahasa dan kamu bakal perlu imajinasi.
Bayangkan fungsi yang rumit itu biasanya kalau digambar ke dalam grafik akan berupa garis yang melengkung. Kita sebut garis lengkung ini dengan kurva, dari bahasa Inggris curve. Kurva itu punya kemiringan yang berubah-ubah. Jika kamu bayangkan kurva ini adalah sebuah bukit dan kamu berjalan sepanjang bukit ini, maka kamu akan merasakan kemiringan di titik A itu lebih miring loh dari titik B. Dan di C rasanya tuh datar. Sedangkan di D, miringnya itu ke bawah. Masalahnya adalah kata kemiringan kurva bukanlah kata yang precise. Artinya bisa untuk setiap orang itu berbeda. Seperti misalnya kata berikut deh. Kebaikan Pak Andi. Nah, baik itu kan bagi tiap orang berbeda-beda ya. Ambil contoh saja white lie. Berbohong demi kebaikan. Ada yang merasa itu adalah hal yang benar, ada juga yang merasa itu adalah hal yang buruk. Nah, kembali ke matematika, supaya tidak berbeda pendapat, maka orang-orang bersama-sama memutuskan untuk kalau kemiringan kurva itu adalah kurang lebih seperti ini. Bayangkan kamu berjalan di sepanjang kurva. Ya, kalau kurvanya berbelok, ya kamu ikut berbelok. Tapi ketika kamu sampai di suatu titik, kamu berhenti berbelok mengikuti kurva dan lanjut berjalan dalam garis lurus saja. Kemiringan garis lurus inilah yang kita sebut dengan kemiringan kurva pada suatu titik. Karena itulah kemiringan kita pada saat itu. Si garis lurus yang kita lalui ketika mencapai suatu titik adalah garis tangan kurva pada titik tersebut. Karena garis tangan hanya menyentuh kurva pada titik tersebut dan paralel terhadap si garis lurus. Maka, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kemiringan kurva pada suatu titik adalah kemiringan garis tangan pada titik tersebut. By the way, itu bukan saya yang buat ya, itu adalah arti terbaik yang saya dapatkan dari forum di internet. Jadi, jadi gradien fungsi yang seaneh apapun itu bisa dicari dengan menggunakan garis tangan. Big deal. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah kita kan? Karena kita hanya tahu cara mencari garis tangan itu lewat gambar dan menggambarkan tidak akurat. Ini sih namanya cuma mengganti satu masalah ya dengan masalah lain. Untuk apa? Nah, here is the trick. Dengar dan ikuti ini dan kita akan berakhir dengan rumus limit yang sebelumnya saya tunjukkan. Pertama, bayangkan kita punya suatu kurva. Sebut saja kurvanya fx. Dan rumus untuk fx ini nggak penting loh. Ini bisa rumusnya apa aja, bebas. Dan misalkan kita mau mencari kemiringan kurva di titik ini, titik A. Dan again, titik ini titik yang random saja. Whatever, kita sebut aja koordinatnya x, fx. Oke. Sekarang ingat, kemiringan kurva itu adalah kemiringan garis tangan. Maka kita gambar garis tangan di A. Sabar ya, sedikit setup lagi dan kita selesai. Sekarang misalkan ada titik lain, yaitu titik B. Dan secara horizontal, titik B itu berada sejauh H dari titik A. Maka artinya, koordinat di titik B adalah X tambah H, Fx tambah H. Sekarang kamu harus berhenti dan pastikan kalau kamu mengerti simbol barusan. Karena koordinat titik X dari titik B itu adalah X tambah H, maka koordinat Y-nya dapat dicari dengan memasukkan nilai X tambah H ke Fx, jadi Fx tambah H. Sekarang tarik garis antara A dan B. Apa yang kamu dapatkan? Ya, garis sekat. Sekarang, apa gradien dari garis sekat ini? Yes, gradiennya dapat dicari dengan rumus gradien biasa dan kita masukkan Y2, Y1 dan lain sebagainya. Kita dapatkan Fx tambah H kurang Fx per X tambah H kurang X. Dan begitu disederhanakan, ini akan menjadi Fx tambah H kurang Fx per H. Sekarang sudah sampailah ke bagian yang paling penting. Sebaiknya kamu pastikan tidak ada yang tidak kamu pahami sebelum lanjut. Saya harap kamu sudah siap karena bagian ini akan perlu imajinasi lagi. Bayangkan kamu menarik titik B mendekati titik A. Semakin dekat kamu ke A, maka garis sekan dan garis tangan bakal makin mirip kan? Sekarang bagaimana kalau kamu menariknya sedekat mungkin ke A? Hingga jarak antara mereka tuh hampir tidak ada. Hampir ketika H tuh hampir mendekati 0. Apa yang terjadi? Yes, garis sekan dan garis tangan itu akan hampir persis sama. Yang artinya
Jika H sangat kecil, dekat dengan 0, maka garis sekant dan garis tangen gradiennya akan sama. Hal ini dinyatakan dalam rumus berikut. Oke, that is a lot. Mari kita summarize apa aja baru saja kita lakukan. Jadi, kemiringan kurva itu adalah sama dengan kemiringan garis tangen ya. Kemudian, kemiringan garis tangan itu dapat dicari menggunakan garis sekant dengan rumus berikut. Oke, sekarang kita punya formulanya. Mari kita lihat dengan satu contoh, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kita mulai dengan mencari fx tambah h. Fx tambah h itu simple. Kamu cukup ganti aja x dengan x tambah h. Sehingga kita dapatkan x tambah h kuadrat dalam kurung ya. Dan kita jabarkan, maka akan menjadi x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Sekarang, ketika kita masukkan ekspresi tersebut untuk fx tambah h dan fx, lalu kita sederhanakan. Kemudian kita faktorkan h dan coret. Terakhir, kita masukkan h sama dengan 0, dan kita dapatkan 2x sebagai hasil akhir setelah disederhanakan. Dari sini, dengan menggunakan rumus limit ke y sama dengan x kuadrat, kita mendapatkan 2x. Artinya, kemiringan dari kurva itu adalah 2x. Apa artinya? Artinya kemiringan kurva itu berubah-ubah tergantung nilai x-nya. Jadi kalau x-nya 1, ya kemiringannya 2. Kalau x-nya 5, ya kemiringannya 10. Kalau x-nya min 1, ya kemiringannya min 2. Kamu bisa lihat itu di grafik. Bandingkan nih posisinya x1 dan x5. Lebih miring di x5 kan? Sama kayak tadi, nilai kemiringannya tuh 10 loh. Lebih besar dari 2 di x1. Kemudian kamu lihat juga di x sama dengan min 1. Itu grafiknya miring ke bawah. Sesuai dengan nilai kemiringan yang kita dapat sebelumnya, yaitu negatif. Proses yang kita baru saja lakukan itu disebut menurunkan. Dan hasilnya yaitu 2x punya nama sendiri, yaitu f aksen x. Dan ini dipanggil turunan. Oke, baiklah kita latihan lagi deh ya. Silakan kalian coba soal ini di pause dan kemudian saya akan tunjukkan jawabannya. Oke, kita mulai dari 1A. Yang harus kita lakukan adalah pertama mencari fx tambah h-nya. Dan itu dapat kita lakukan dengan mengganti x dengan x tambah h pada persamaannya fx. Maka kita akan dapati x tambah h kuadrat dikurang 4 dikali dalam kurung x tambah h tutup kurung. Dan hasilnya jika kita sederhanakan akan dapatlah ini. X kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat kurang 4x kurang 4h. Nah, kamu harus hati-hati karena di sini 4h-nya itu jadi negatif ya. Hati-hati, itu negatif. Seringkali orang ceroboh bikin di sini itu plus 4h. Kemudian, begitu kita sudah dapatkan fx tambah h, kita tinggal masukkan semua yang kita ketahui ke rumus limit berikut. Dan jika kita masukkan, maka kita akan dapati bentuk seperti ini. Kelihatannya ribet sih, tapi tidak usah takut, ini tidak sesusah itu kok. Yang fx tambah h akan berubah menjadi yang bentuk aljabar yang dalam kurung ini. Sedangkan fx itu akan menjadi bentuk yang dalam kurung yang satu ini. Kemudian ini tinggal kita sederhanakan, maka kita akan dapati limit h mendekati 0, 2hx tambah h kuadrat kurang 4h per h. Nah, kalau kamu lihat, ini adalah bagian pembilang yang x kuadratnya itu bisa dihilangkan loh, karena x kuadrat dikurangi x kuadrat. Kemudian negatif 4x dikurang 4, negatif 4x juga hilang. Maka sisalah yang seperti kita dimiliki ini. Kemudian kita sederhanakan dengan coret h-nya, faktorkan dan coret h-nya, dan kita dapatkan jawabannya adalah 2x kurang 4. Selanjutnya, mari kita lihat 1B hingga 1G. Kita mulai dari 1B. Di sini yang ditanya itu adalah kemiringan kurva pada x sama dengan 3. Dan kemiringan kurva itu harus dicari menggunakan f aksen. Dan cukup simpel, kita hanya perlu masukkan x sama dengan 3 ke f aksen. Maka f aksen 3 sama dengan 2 kali 3 kurang 4, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk 1J,
itu jawabannya sama dengan yang B. Ini hanya permainan kata-kata saja. Oke? Kemudian untuk 1D, kemiringan kurva sama dengan 6. Itu artinya f-aksennya tuh adalah 6. Dan kita harus mencari nilai x ketika f-aksennya adalah 6. Maka kita tinggal bikin 2x kurang 4 sama dengan 6. Dan jadilah x sama dengan 5. Kemudian untuk bagian E atau di sini ditulis F ya. Garis tangan horizontal. Nah, horizontal itu punya arti kemiringannya itu adalah 0. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah mencari X ketika F-aksennya itu 0. Maka kita buat aja 2X kurang 4 sama dengan 0 dan dapatlah X sama dengan 2. Kemudian untuk bagian menggambar grafik, itu bisa kamu lihat di sini. Kalau kamu lihat ini, yang garis lengkung ini itu adalah fx-nya, sedangkan garis lurus yang horizontal ini itu adalah garis tangannya. Yang perlu kamu perhatikan adalah bagian dia menyinggung fx itu adalah di x sama dengan 2 ya. Selanjutnya kita lihat nomor 2a. Nah, langkahnya sama. Pertama kita cari dulu fx tambahannya. Dan di sini bakal simple. Ya dia tinggal jadi 1 per x tambah h. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus limit dan di sini bakal akan jadi sedikit lebih ribet. Begitu kita masukkan, kita akan dapati bentuk sebagai berikut. 1 per x tambah h kurang 1 per x per h. Nah, pecahan di atas ini, di pembilang ini, itu harus digabungkan dengan menyamakan penyebutnya. Atau mungkin cara lain terserah sih. Dan jika kita samakan penyebut, maka di atasnya akan kita dapati ini. X per X kali X tambah H kurang X tambah H per X kali X tambah H. Kemudian kita tinggal gabungkan pecahannya menjadi seperti ini. Dan kemudian kita sederhanakan dan jadilah seperti ini. Dan kalau kamu bingung kenapa di atasnya tinggal negatif H, itu karena X dikurang dalam kurung X tambah H, itu jadi X dikurang X kurang H, sehingga hasilnya jadi negatif H. Tapi bagaimana cara menyederhanakan pecahan yang ribet begini ya? Well, pertama kita bikin dulu bawahnya itu jadi pecahan juga deh. Jadi H per 1. Kemudian kamu ingat gak di SD kamu pasti belajar cara membagi pecahan kayak gini. 1 per 2 per 1 per 3 itu kan sama artinya dengan 1 per 2 dibagi 1 per 3 ya. Dan itu sama dengan 1 per 2 dikali 3 per 1. Maka kalau pembagian pecahan bersusun itu sama dengan dikali kebalikannya. Maka kita bisa bikin pecahan kita jadi sebagai berikut. Dikali 1 per H. H per 1 dibalik jadi 1 per H. Kemudian H-nya itu dicoret. Maka kita akan dapati negatif 1 per X dikali X tambah H. Lalu kamu tinggal masukkan H sama dengan 0 dan dapatlah jawabannya negatif 1 per X kuadrat. Sekarang mari kita lanjut ke bagian B. Untuk bagian B itu simpel aja ya. Karena kemiringan garis pangan pada X sama dengan 1, ya artinya masukkan aja 1 ke F-aksen. Ya jadi negatif 1 per 1 kuadrat dan ya jawabannya min 1. Sedangkan untuk C itu agak sedikit berbeda. Kita mau mencari persamaan garis tangan. Dan persamaan garis itu kan punya rumus sebagai berikut ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini pelajaran SMP. Dan yang perlu kita lakukan adalah memasukkan ketiga variabel ini, Y1, M, dan X1. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu kalau pada saat X-nya 1, kemiringannya itu adalah min 1. Sorry, ini tertulis 1, tapi sebenarnya min 1 ya. Kemudian, pada X sama dengan 1, kita harus tahu nilainya juga dong. Dan Y-nya ya 1 per X. Jadi 1 per 1 dan hasilnya adalah 1. Maka kita tinggal masukkan yang kita ketahui dan jadilah Y kurang 1 sama dengan min 1 dikali X kurang 1. Dan disederhanakan maka hasilnya adalah negatif X plus 2. That's it. Sekarang kamu tahu apa arti dari rumus limit ini dan apa arti dari kemiringan suatu kurva. Ini menambah pengetahuanmu dan akan membantumu menguasai konsep turunan dan kemiringan hingga ke dalam-dalamnya. Sayangnya, kita akan meninggalkan rumus limit ini karena rumus ini terlalu repot.
Di video-video berikutnya, saya akan mulai perkenalkan rumus-rumus cepat untuk bisa menurunkan berbagai jenis fungsi tanpa perlu limit yang ribet. Kamu pasti sudah pernah lihat rumus ini di sekolah. Kamu bisa skip sih bagian teorinya, tapi mungkin kamu mau lihat bagian latihannya dan lihat apakah itu menarik bagimu. Itu saja video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.